Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Sekarang kita sudah sampai di bab 12, yaitu kita akan belajar tentang manajemen user dan grup. Yang pertama, kita akan belajar tentang cara membuat user dengan user add. Langsung saja kita masuk ke prakteknya. Di sini, teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa sekarang kita memiliki dua user, di mana user yang pertama ialah user yang sekarang kita pakai. Jika kita coba UMI, di sini terdapat user Rizky atau user yang sekarang kita sedang login. Selain user Rizky, kita memiliki yang namanya user root. Cara masuknya, teman-teman bisa ketikkan komen su, lalu masukkan passwordnya. Perhatikan bahwa di sini sekarang telah berganti jadi tanda pagar. Itu tandanya kita sudah masuk ke user root. Jika kita coba UMI, perhatikan bahwa sekarang kita sudah login dengan user root. Kita exit dulu. Di sini kita akan coba membuat user. Kita harus masuk dulu ke home root-nya. Di sini kita bisa ketikkan perintah su, lalu strip. Kita masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita sudah berada pada user root-nya. Sebelum teman-teman belajar tentang membuat user baru, di sini kita bisa lihat user apa saja yang sudah ada. Teman-teman bisa ketikkan komen cat slash etc slash passwd. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali data-data dari user yang telah ada. Jika teman-teman melihat di sini ada user root, user daemon, user bin, sys, dan lain-lain. Tetapi user daemon, user bin, sys, dan lain-lain itu tidak bisa kita login atau sudah dibuat otomatis oleh sistem. Jika teman-teman perhatikan bahwa di sini terdapat no login. Jadi kita tidak bisa login dengan user-user ini. Jika kita scroll ke bawah, perhatikan di sini terdapat user kita, yaitu user Rizky. Nah, nanti misal kita buat user baru, maka user tersebut juga akan ditambahkan ke etc ini. Kita clear dulu. Di sini kita akan coba membuat user 5. Caranya, teman-teman hanya mengetikkan komen user add, kemudian nama usernya, user 5. Kita enter. Kita coba lihat dengan komen cat slash etc slash passwd. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita telah memiliki user 5. Di sini kita akan coba login ke user 5 dengan komen su user 5. Kita enter. Perhatikan bahwa sekarang kita berada pada user 5. Kita coba UMI. Maka di sini terdapat user 5. Misal kita ingin login ke user dulu, jadi su, nama user, kemudian masukkan passwordnya. Di sini kita coba su user 5, kita enter. Perhatikan bahwa di sini dimintakan password. Sedangkan sebelumnya kita membuat user 5 itu tidak dimintakan password atau langsung berhasil. Nah, maka di sini kita tidak akan bisa login. Tapi kenapa yang sebelumnya bisa login? Itu karena kita login dengan menggunakan root. Nah, tapi jika kita login dengan menggunakan user dulu, itu kita dimintakan passwordnya.
Sebelumnya kita belum membuat password, maka tidak akan bisa login. Di sini kita akan coba membuat password untuk user 5-nya. Caranya kita bisa masuk ke root seperti sebelumnya, yaitu su, lalu strip, kita enter, kemudian masukkan passwordnya. Kita clear dulu. Di sini kita akan coba buat password dengan menggunakan komen passwd. Kemudian user 5, kita enter. Di sini kita diminta masukkan password baru. Kita masukkan passwordnya. Kita masukkan lagi. Kita coba lagi su, nama user. Kemudian kita coba masuk ke user 5. su user 5. Kita bisa masukkan passwordnya. Baru di sini kita bisa login dengan menggunakan user 5. Kenapa tampilan dari user 5 itu berbeda dengan tampilan pada user Rizky? Jika teman-teman lihat di sini, kita coba cat /etc/passwd. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini base-nya itu beda. Jadi pada user Rizky itu /bin/base. Tetapi pada user 5 itu /bin/sh. Nah, itu yang membuat tampilan user 5 dan user Rizky itu beda. Perbedaannya itu untuk bin sh itu tidak bisa auto complete. Jika bin base itu bisa. Mungkin itu saja untuk pembahasan membuat user dengan user add. Sekarang kita masuk ke pembahasan option pada user add. Langsung saja kita buka Linux-nya. Di sini jika kita coba lihat dengan cat /etc/passwd, perhatikan bahwa di sini kita memiliki user Rizky dan user 2. Jika pada user Rizky itu selnya ialah /bin/base. Kemudian jika user 2 itu selnya /bin/sh. Kita coba masuk menggunakan user 2, su user 2, masukkan passwordnya. Nah, jadi jika user 2 itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tetapi jika bin base itu tampilannya seperti user Rizky kita. Kali ini kita akan coba membuat user baru. Kemudian kita akan menambahkan home directory pada user tersebut. Dan kita akan mengganti selnya menjadi /bin/base. Oke, di sini kita bisa exit dulu. Jadi untuk membuat user sama seperti sebelumnya, kita harus masuk ke user root dulu. Di sini kita bisa su, lalu strip, kita enter, kemudian masukkan passwordnya. Kita clear dulu. Nah, di sini kita akan coba komen user add, kemudian strip 2, help. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali option yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya ada yang penting yaitu min_m. Nah, jadi min_m di sini agar user yang akan kita buat itu dibuatkan juga home directory-nya. Kemudian di sini juga ada min_s yaitu shell.
di mana nanti kita akan coba membuat sel yaitu /bin/base. Oke, di sini kita coba buat usernya dengan komen user add min m min s. Nah, di sini kita bisa ketikkan /bin/base. Baru nama usernya. Misal kita akan membuat user 3, kita enter. Jika kita cek dengan komen cat /etc/passwd, kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 3 dengan sel /bin/base. Dan kita coba cek di directory dari user 3 yaitu ls/home. Kita enter. Perhatikan bahwa di sini ada Rizky dan ada user 3. Nah, sedangkan user 2 karena selnya itu /bin/sh, dia tidak dibuatkan home directory-nya. Nah, tapi jika kita login menggunakan user 3, jadi su user 3, kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita masuk dengan menggunakan user 3. Di sini kita cd. Kemudian kita masuk lagi dengan menggunakan user 3. Su user 3. Di sini kita dimintakan password. Sedangkan pada sebelumnya itu sama seperti saat kita membuat user 2. Dia tidak dimintakan passwordnya. Nah, kenapa? Karena sebelumnya kita login user 3 menggunakan root. Nah, dia otomatis login. Tapi jika kita login menggunakan home seperti ini, itu dia harus membutuhkan passwordnya. Jadi di sini kita bisa masuk ke user root dulu. Su strip, kita enter. Lalu masukkan passwordnya. Di sini kita bisa membuat passwordnya yaitu passwd kemudian user 3. Kita enter. Nah, baru di sini kita ketikkan password barunya. Kemudian ketikkan lagi. Kita clear dulu. Kemudian kita coba, kita exit dulu. Jadi di sini kita coba login menggunakan user Rizky terlebih dahulu. Jadi su Rizky, kemudian passwordnya. Nah, di sini kita coba login menggunakan user 3. Jadi su user 3. Kita masukkan passwordnya. Perhatikan bahwa di sini sekarang kita login menggunakan user 3. Jika kita UMI, perhatikan bahwa sekarang kita sedang berada di user 3. Mungkin itu saja untuk pembahasan option pada user add. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan membuat user dengan add user. Sebelumnya kita sudah membuat user dengan user add. Kali ini kita akan menggunakan komen yaitu add user. Oke, langsung saja kita masuk ke Linux-nya. Langsung saja kita akan membuat user dengan komen add user. Di sini kita bisa ketikkan yaitu add user. Kemudian kita masukkan nama user yang ingin kita buat. Misal kita akan membuat user 4. Kita enter.
Oke, perhatikan bahwa di sini kita harus menggunakan user root terlebih dahulu untuk membuat user. Di sini kita bisa ketikkan su min l, kita masukkan password rootnya. Oke, di sini sudah masuk ke user rootnya ya, teman-teman. Nah, di sini baru kita bisa mengetikkan add user. Kita ketikkan add user, lalu kita ketikkan namanya user 4, kita enter. Nah, di sini secara default untuk komen add user itu telah membuat yang namanya home directory. Jadi /home/user4. Nah, di sini kita dimintakan untuk membuat password baru untuk user 4. Kita ketikkan passwordnya. Kita ketikkan lagi. Di sini kita bisa mengisikan full name-nya. Tetapi jika teman-teman tidak ingin mengisinya, teman-teman bisa langsung saja enter. Di sini room number, kita enter juga. Work phone, kita enter. Home phone juga kita enter. Other, enter. Oke, di sini kita ketikkan Y. Kita enter. Kalau kita coba ls/home, perhatikan bahwa sekarang kita memiliki user 4. Jika kita coba tile, kemudian /etc/passwd, kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 4. Kemudian shell-nya sudah /bin/bash. Nah, jadi tile itu digunakan untuk melihat 10 baris terakhir dari passwd. Kita clear. Di sini kita coba login ke user 4. su user 4. Kemudian kita enter. Perhatikan bahwa sekarang kita telah login ke user 4. Kita coba UMI. Perhatikan bahwa sekarang kita telah login ke user 4. Mungkin itu saja untuk pembahasan membuat user dengan add user. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan membuat grup. Grup sendiri itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Grup juga berguna untuk misal jika teman-teman memiliki 5 user, kemudian misal teman-teman ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3. Nah, maka teman-teman harus membuat atau memberikan akses satu per satu. Jadi, user 1 permissionnya apa, kemudian user 2 permissionnya apa, kemudian user 3 juga permissionnya apa. Tapi, jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita beri permission. Nah, jadi user 1 dan user 3 itu kita akan masukkan ke grup yang akan kita buat. Nah, untuk permissionnya kita hanya memberikan permission ke grup tersebut. Jadi, kita tidak perlu memberikan akses ke user 1, user 2, user 3. Kita hanya memberikan akses ke grup tersebut. Di sini, untuk membuat suatu grup, kita menggunakan komen group add. Untuk membuat grup dengan komen group add, kita perlu masuk ke user root terlebih dahulu. Ini kita su, kemudian strip, lalu enter. Kita masukkan passwordnya. Di sini kita baru bisa ketikkan komen group add. Group add. Kemudian nama grupnya misal grup 1. Oke, di sini perhatikan bahwa grup 1 sudah ada. Di sini kita coba cek dengan menggunakan komen cat /etc/group.
kita akan coba melihat grup apa saja yang sudah ada di Ubuntu kita. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita telah memiliki grup satu. Kemudian ada grup penting juga yaitu user Rizky. Jika teman-teman ingat awal pertama kali jika kita instalasi Ubuntu, kita dimintakan untuk membuat user. Nah, secara default user yang kita buat itu dibuatkan grup tersendiri. Di sini user saya namanya Rizky. Kemudian jika teman-teman melihat di bawah ini kita juga memiliki user 2. Kemudian user 4. Nah, di sini kita akan coba membuat grup 3. Di sini komennya juga sama yaitu grup add, kemudian nama grupnya grup 3, kita enter. Kemudian kita coba cat slash etc slash group. Perhatikan bahwa di sini sudah ada grup 3. Kita coba lagi, kita coba membuat grup 4, yaitu grup add, kemudian nama grupnya grup 4. Kita enter, kita lihat kembali cat slash etc slash group. Oke, perhatikan bahwa di sini kita memiliki grup 4. Mungkin itu saja untuk pembahasan membuat grup. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan menambahkan user ke grup. Oke, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Kali ini kita akan coba membuat user masuk ke dalam suatu grup. Sebelumnya, kita akan melihat user tersebut itu masuk ke dalam grup mana. Caranya yaitu ID, kemudian nama usernya. Misal di sini kita akan coba masuk ke user Rizky atau user sesuai nama dari user kita. Kita enter. Oke, di sini perhatikan bahwa user Rizky itu masuk ke dalam grup yaitu Rizky, kemudian ada ADM, kemudian CD-ROM, sudo, div, dan lain-lain. Kita coba lihat user lain, misal ID, kemudian user 2. Perhatikan bahwa user 2 itu hanya masuk ke dalam grup user 2. Kemudian kita bisa coba lagi, misal melihat user 4, jadi ID user 4. Kita enter. Perhatikan bahwa user 4 juga masuk ke dalam grup user 4 saja. Nah, di sini kita akan coba memasukkan user 2 atau user 4 ke dalam suatu grup. Oke, kita coba cat, kemudian slash etc slash group. Kita enter. Nah, di sini sebelumnya kita telah membuat grup 3 dan grup 4. Di sini juga kita memiliki grup 1 dan grup 2. Misal di sini kita coba user mode, kemudian strip 2, lalu help, kita enter. Perhatikan di sini banyak sekali option yang dapat kita gunakan. Salah satunya ada option yang penting yaitu min-g, yaitu grup. Jadi untuk menambahkan suatu user ke dalam suatu grup. Langsung saja kita coba misal user mode strip g. Di sini kita bisa ketikkan nama dari grup yang user kita ingin kita masukkan ke dalam grup tersebut. Misal grup 1, kemudian nama usernya misal user 2, kita enter. Kita cek ID dari user 2, ID user 2. Perhatikan bahwa sekarang user 2 itu telah masuk ke dalam grup 1. Kemudian kita coba lagi, misal
user mode strip G. Di sini kita masukkan user 4 ke dalam grup 1. Jadi grup 1 lalu kita masukkan user 4. Kita enter. Kita coba cek ID dari user 4. Jadi ID user 4. Perhatikan bahwa sekarang user 4 telah masuk ke dalam grup 1. Tetapi jika kita cek ID dari user 2, oke, perhatikan di sini juga sama ya. Jadi ID user 4 telah masuk ke grup 1, ID user 2 juga masuk ke grup 1. Misal teman-teman ingin menambahkan pada user 2 ini grup lagi atau jadi dia masuk ke dalam dua grup. Misal grup 1 dan grup 2. Caranya kita perlu menambahkan suatu option yaitu min A. Misal kita coba user mode kemudian strip G grup 2 user 2. Jadi kita ingin menambahkan grup 2 di dalam user 2. Jadi dia memiliki dua grup. Kita enter. Kita coba cek ID user 2. ID user 2. Perhatikan bahwa sekarang grup satunya hilang. Dia di-replace dengan grup 2. Nah, itu kelemahan dari G. Jadi kita perlu option yaitu min A atau append untuk menambahkan. Nah, nanti grup 1 ini gak bakal hilang. Kita coba saja user mode, kemudian min A, G, kemudian nama grupnya, misal grup 1, kemudian nama usernya user 2, kita enter, lalu kita cek ID user 2, enter. Perhatikan bahwa sekarang user 2 memiliki dua grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Mungkin itu saja untuk pembahasan menambahkan user ke grup. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan terakhir pada bab 12 ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menambahkan user ke dalam suatu grup. Sekarang kita akan coba menghapus user atau menghapus grup. Langsung saja kita buka Linux-nya. Jadi untuk komen cara menghapus user atau grup, kita harus menggunakan komen userdel. Di sini kita coba help dulu. Perhatikan bahwa di sini terdapat beberapa option. Salah satunya ada user minr atau remove. Jadi minr ini kita akan coba menghapus home directory-nya juga. Jadi secara default jika kita userdel saja, direktori user tersebut tidak akan terhapus. Jadi di sini kita akan coba menggunakan option minr untuk menghapus home directory-nya juga. Nah, caranya kita akan coba menggunakan komen userdel kemudian minr. Misal di sini kita akan coba menghapus user 4. Kita enter. Oke, di sini ada peringatan. Di sini kita coba cek terlebih dahulu ls/home. Perhatikan bahwa di sini ternyata masih terdapat yang namanya user 4. Jika kita masih ingin coba menghapusnya, kita coba gunakan option minf ya teman-teman. Kita ketikkan kembali userdel, kemudian minf atau
min fr jadi force remove. Kemudian user 4. Kita enter. Kita coba ls/home. Perhatikan bahwa sekarang user 4-nya hilang. Jadi user 4 ini telah terhapus. Kita coba user 4 untuk login ke user 4. Perhatikan bahwa user 4 sudah tidak tersedia. Nah, sekarang kita akan coba menghapus suatu grup. Kita clear terlebih dahulu. Nah, jadi untuk menghapus grup itu menggunakan komen group del, kemudian nama grupnya misal grup 3, kita enter. Oke, grup 3 telah terhapus. Kita coba cat/etc/group. Perhatikan bahwa grup 3 telah terhapus. Oke, di sini kita coba lagi. Kita coba hapus grup 4. Jadi grup del, grup 4. Kita coba cat/etc/group. Perhatikan di sini bahwa grup 4 juga sudah tiada. Mungkin itu saja untuk pembahasan di bab 12 ini. Sampai bertemu di bab selanjutnya.